Coba. Loh, Masya Allah, loh. Masya Allah. Sudahlah, Isa sudahlah. dalam Al-Quran satu atau dua? Kamu harus iya. Makanya nggak enak kau diprinter kan? Kalau Nggak Isa enak kau itu cuma diprinter, satu. boneng. Isa itu cuma satu. Ya, Isa itu cuma bukan satu. dua. Satu yang telah wafat. Coba dibuka surat Al-Maidah 117. Di kamu Coba itu yang dibuka dua. surat Al-Maidah ayat 117. Di kamu itu yang dua. Ada yang di Coba padang dibuka. gurun, ada yang kemudian datang kepada Bani Israel, ada yang datang Di kepada Al-Quran kamu. itu ada Isa yang Tidak telah ada, wafat. tidak Coba ada. artikan ini. Falamma tawafaitani. Coba sebutkan dulu. Nabi Isa alaihi Itu fi'il apa? salam. Itu fi'il berbicara apa? tentang Nabi Isa alaihi salam. Iya, Bukan dia berbicara ngomong. tentang Maka Israel. setelah engkau telah Nabi mewafatkanku. Isa Betul. alaihi salam. Dengar, Betul. kamu Boneng. diam. Takut si boneng. Oh, boneng takut Kamu kau. diam dulu. Kamu diam dulu ya, diam. Kamu diam. Kalau kamu buka saya turunkan. Kamu diam. Jadi di dalam surah Maryam ayat 33 itu kamu baca dari ayat 30. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam kemudian membela ibunya. Lalu kemudian setelah dia bela ibunya, dia Tidak ada. Saya membacakan surat Maryam tidak ada. Takut kau boneng. Al-Maidah ayat 117 boneng. Isa ngomong. Kamu turun. Kamu turun. Kita butuh Kristen yang agak waras sedikit. Jangan Kristen kayak dia yang gila. Nabi Isa katanya di dalam Al-Quran 2. Nah, ini kafir laknat seperti itu adanya. Ya, mencari-cari supaya di dalam agamanya mirip sama seperti agama kita. Sorry, kamu aja yang dua Kristus, kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wallahi ya. Saya nggak terima dibilang gurunda aku boneng. Aku sudah mengenal gurundaku. Nggak ada yang boneng, kau yang boneng, tahu nggak kau? Nggak ada boneng gurundaku ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Kau, Bang, jadikan aku moderator, Bang. Turun aku, Bang. Nggak ada itu. Aku udah melihat Bang Juma. Aku udah melihat Bang Juma aslinya. Bertahu kalian nggak ada yang boneng. Dasar kafir boneng kau. Enggak apa-apa, boneng juga enggak apa-apa deh. Jadikan aku moderator, Bang. Oke, Dinda, Masya Allah. Sudah ya? Sorry. Sudah jadi moderator. Iya, boneng juga enggak apa-apa. Emang kenapa kalau boneng? Enggak masalah pun. Yang penting jangan hati saya yang sakit. Fisik saya boleh hancur. Mata saya boleh rusak. Kuping saya boleh hancur. Mulut saya, gigi saya, semuanya boleh hancur. Penting hati dan akal saya tetap waras. Saya nggak butuh fisik yang sempurna. Saya hanya butuh kewarasan. Supaya saya bisa kembali kepada Robku yang benar. Daripada saya non-muslim, ngaku-ngaku muslim. Hanya karena bisa baca Quran. Tapi tidak ngerti isi Quran. Masakan di dalam Al-Quran ada dua Isa. Kasihan sekali. Oke, silakan yang non muslim minta permintaan, kita diskusi. Jangan emosi, jangan gila kayak tadi non muslim tapi nyamar-nyamar muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, apa kabar Bang? Dari sekte mana? Bang Juma, aku dari sekte Muslim Bang Juma. Bang Juma bilang di Al-Quran itu tidak ada Isa itu dua. Iya kan? Iya. Terus Bang Juma ada. sering kali narasi seakan-akan Yewa itu sama dengan Allah. Tunggu dulu, sekte mana? Dari sekte mana dulu? Aku Islam. Dari sekte mana? Nggak usah, orang juga tahu siapa lu. Dari sekte mana? Aku Islam loh. Aku bertanya dari sekte mana? Saya tanya dari sekte mana?
Aku Islam, aku bertanya Dari Bagus. sekte mana? Kenapa Jangan Bang jangan Juma itu sering jangan bawa mengatakan Asmaul jurus. Husna itu ada 100 loh. Jangan bawa Ditambah dengan jurus Yahweh. gerejamu ke sini. Orang bertanya Coba bagus-bagus loh. coba kamu buka kameramu. Bisa nggak? Buka Aku kamera bertanya coba. bagus-bagus. Iya, buka kamera dulu dong. Asmaul Husna itu Oh, ditambah menjadi 100 kemudian gitu. kemudian non muslim ngaku-ngaku muslim, kan itu nggak bagus. Buka kamera dong. Pakai masker juga kalau nggak pede gigimu juga. Nah, Enggak lah. buka. Nggak bisa. Aku tuh sangat sayang samamu karena kau Ah, kan munafikun. Udah kau ke neraka sana. Ke neraka Sialah. bersama dengan kelompokmu. Aduh, mulutmu boneng. Orang sakit hati, pingin terkenal tapi nggak laku. Maaf ye. Pingin laku tapi nggak ada yang suka. Maaf ye. Sakit hati dengan pencapaian Bang Suma. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang di sekelilingku yang hatinya sakit melihat kebenaran yang aku sampaikan. Makasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang munafik yang siang malam habis waktunya memikirkan Bang Suma, sementara Bang Suma sedikit pun tidak pernah memikirkan mereka. Siandelah. Penyakit hati dipelihara. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Enggak sekte mana, alhamdulillah saya dari Padang Bang. Selalu Oh, dukung dari Padang. nonton Kirain Bang. kayak tadi pasukan-pasukan Enggak. munafik. Alhamdulillah Bang, langsung tahu orangnya dari tadi dia ngomongin Bang terus, gibahin Abang terus gitu. Orang sakit hati Alhamdulillah, Bang, pingin terkenal, tapi nggak ada yang suka. Gimana? Maksa kali pingin terkenal kayak Bang Suma, tapi nggak bisa. Ceritain Bang Suma siang malam, tapi nggak ada. Cuman mereka aja yang kelompok-kelompok sakit hati ini aja yang ngumpul-ngumpul mereka. Sakit hati Iya. dia. Kasihan. Langsung naik dia, Abang langsung tahu alhamdulillah gitu aja Bang. Tahu dari aromanya bau babi, napasnya aja bau asuh. Jadi saya tahu. Emang sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Masya Pokoknya Allah. Abang live langsung tonton itu Bang. Alhamdulillah. Mereka sakit hati. Sakit hati kali mereka. Andaikan dua dunia, mereka akan pindah. Tidak mau satu dunia dengan Bang Suma karena takut pamornya kalah. Oke, saudara Lidra, thank you. Barakallah fik, sahabatku. Ya Bang, makasih banyak Bang, makasih. Alhamdulillah, selamat sehat terus Bang. Siap. Ya, mohon nyimak di bawah aja Bang. Makasih. Ya Bang. Silakan saudara Nafs dari sekte mana? Sekte maksudnya kayak mana tuh, Bang? Dari Katolik apa Protestan atau Advent? Oh, saya Katolik, Bang. Katolik, Masya Allah. Iya, ini Bang yang bikin saya penasaran terhadap saudara-saudara saya Kristen terkait dengan Bible. Kalau kami di dalam Al-Quran kan jelas ketika ada larangan, kami berusaha sebisa mungkin larangan itu kami tidak lakukan. Kalau ada perintah, sebisa mungkin kami taati perintah tersebut. Misalnya perintah taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu sebisa mungkin. Dan kalau kami jatuh, kami usahakan untuk bertobat dan bersihkan diri. Nah, yang saya herankan Termasuk mendesak orang Yahudi dan Kristen ke jalan yang sempit ya, Bang? Iya, kalau masa perang, iya. Kalau masa perang, kalau kitabnya Yahudi bukan lagi mendesak ke Zaman pinggir. sekarang, Bang, zaman sekarang kan udah nggak perang, Bang, di Indonesia. Tapi Iya, banyak makanya tidak gereja yang terjadi. dipersekusi gimana, Bang? Oh, nggak ada, itu fitnah. Itu Anda memfitnah negara kita. Ada berarti. di Lampung kemarin yang RT itu sudah bubarin itu ibadah itu setelah gimana, Bang? setelah diperiksa ternyata memang gerejanya tidak ada isin-isinnya. Itu fakta. Itu fakta, Bang. Kalau Kenapa laporan nggak dari dikasih izin aja, Bang? Kenapa ya dipersekusi? karena gerejanya mau didirikan di tengah-tengah umat Islam sementara orang Kristennya cuma 2 ekor. Nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat, Bang. Bang, Kebiasaan gimana? Maaf. Kita ini Gimana? manusia, Bang. Kita gak punya ekor, Bang. Kalau ngomong Domba ekor itu nggak punya monyet. ekor.
Nggak punya domba, nggak punya ekor domba. Malah Yesus menyebut kalian anjing loh. Itu kan cuman perumpamaan, Bang. Abang Saya ini juga gimana, perumpamaan. Saya juga perumpamaan. Masa Anda anjing betulan? Meskipun Anda pemakan anjing kan bukan anjing beneran abang ini. Gitu aja kok Ada. repot. Ada Yesus nggak? menyebut kalian anjing, Bang. Yesus menyebut Di kalian ayat anjing. mana? Bahkan Yesus menyebut kalian itu sebagai serigala. Gitu loh. Di ayat mana? Oke. Ayo. Di dalam Matius 7. Sebentar. Waspadalah. Matius 7 nomor Sebentar. 15. Sebentar saya Nggak buka. paham, nggak paham Bible, nggak paham. Dia Matius bukan nggak 7. Bukan Kenapa nggak nggak paham, tahu? Bang. Udah disebut kayak gitu masa nggak tahu? Ini saya Matius buka 7. dulu. Nggak Nah, tahu saya buka berarti. ya. Berarti nggak tahu. Saya buka ya. Silakan. Ayat berapa, Bang? 15 Nah, saya buka. sampai data 23 ya, silakan. Itu Hal nasihat pengajaran, Yesus. hal pengajaran yang sesat, Bang. Di sini judulnya. Yes. Iya betul, Oke. benar itu. Oke. Nah, ya baca Yesus ya. berpesan kepada Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada non-Israel Terhadap yang datang nabi-nabi palsu. domba. Ya betul. Terhadap betul. nabi-nabi palsu, Bang. Benar sekali. Yang datang kepada murid Yesus. Dengan Bani menyamar Israel. seperti domba. Menyamar domba, menyamar Bani Israel. Bani Israel itu domba. Tidak ada Dom. Iya Di dong. sini nggak ada, di sini dibilang Bani Hei, Israel saudara, domba, Bang. yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Dalam Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Bentar kita buka, Bang. Kita buka Yeremia berapa? Buka, saya ajarin Bible. Yeremia 50. Yeremia berapa? 50 nomor 17. Bentar, Bang ya. Iya. Kita diskusi santai ya, Bang ya. Iya, santai lagi, kan saya guru. Anda kan murid. Kayak Bang Edis TV tuh, dia santai banget. Oh, santai, Ada tergantung tamunya. Tergantung tamunya. Kalau tamunya sopan, kita layani sopan. Tapi kalau tamunya kebinatangan, kita layani. Selayaknya kita berbicara dengan binatang, kan gitu. Yeremia berapa, Bang? Kristen udah ngambil kitabnya orang, nggak paham lagi. Yeremia 50 nomor 17. Ya. Bani Yakub itu, Israel itu seperti domba. Bani Israel domba. Di luar Yeremia Bani 50 ayat berapa, Bang? Udah, Anda turun. Anda pura-pura Lu bingung. takut Dibawa aja, Ya, dibawa. gimana? Dibawa. Kalau mau belajar dibawa, jangan di atas di sini. Ini diskusi, masa sampai 4 kali 5 kali ditanyain. Pura-pura bego. Pura-pura blow on. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan ya, yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel ngaku domba, berarti Anda serigala. Gitu. Halo saudara Mazmur. Halo. Dari sekte mana abang? Kristen Protestan. Protestan. Abangku. Mau nanya judulnya saya. Iya, itulah yang saya ingin tanya. Kalau kami umat Islam itu kan sami'na wa ta'ana. Apa yang diperintahkan Tuhan kami, itu yang kami lakukan. Nah sekarang, Tuhan Anda kan katanya Kristus. Nah, Kristus bang, mengatakan memerintahkan kepada pengikutnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jangan kamu percaya. Kenapa ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kenapa abang percaya? Iya, kalau judulnya buat saudara kita Muslim, ya ini kan yang punya room kan Muslim. Jadi buat saudara Muslim ya itu mungkin udah benar judulnya. Kalau buat kita ya tetap percaya sama Nabi sama Rasul kan gitu. Bukan bang, bukan. Paulus itu Yesus ini kan harus dipercaya, benar nggak? Iya kan dia kan pilihan Yesus jadi Rasul. Iya, berarti dia harus dipercaya kan bang?
Iya, perkataan Rasul, Nabi sama Rasul ya tentu ya harus dipercaya. Sekarang ketika beliau mengatakan jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, pertanyaan saya kenapa justru Anda percaya? Kepada Paulus kan perintahnya jangan percaya. Iya, yang ketemu di padang gurun kan ya namanya juga ketemu-ketemu setiap perjalanan. Kita kan tidak tahu siapa. Yang jelas kalau walaupun Paulus ketemu di padang gurun, ya memang dia sebagai rasul pilihan malah. Kalau kita bilang memilih antara rasul-rasul ya pengajaran Paulus luar biasa. Walaupun awalnya dia Bang, perintah Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun jangan kamu percaya. Kok justru Anda menyanjung Paulus? Bukannya Yesus mengatakan jangan percaya, Bang. Kok malah Anda percaya? Mana yang betul ini? Jadi gini, kalau iman itu kan kita kan bukan asal beriman, kita pelajari. Betul, tapi harus kalau Paulus ini kan nggak ada yang ditutupi. Dari tadinya antikristus membunuh pengikut Kristus. Perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya ndak? Atau jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya perintah Yesus kita semua percaya, tapi kan khusus untuk Paulus itu kita lihat perjalanan hidupnya. Kenapa jadi kayak gitu? Berarti Anda tidak taat kepada Yesus, Bang. Memang Anda ini benar-benar serigala berarti. Nyamar-nyamar pengikut Yesus. Tetapi Anda ingin merusak ajaran Yesus. Anda nyamar berarti. Ini Kan gitu. Cuma kan harus saya akui banyak hafalaya Alkitab. Mungkin lebih. Bukan masalah hafal saja. Ini perintah Yesus, Bang. Kalau Anda tidak mendengarkan perintah Yesus, habis itu Anda ngaku-ngaku pengikutnya, berarti Anda hanya ingin merusak ajaran Yesus dari dalam. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Iya, perkataan Yesus kan udah saya iakan. Yang jadi pertanyaan saya, cuma kan banyak tahu tentang isi Alkitab. Jadi maksudnya gini, coba dicari pengajaran Paulus yang enggak penuh kasih atau pengajaran yang sesat atau yang jelek lah kita bilang. Abang, bagaimana ceritanya seorang penyesat mau memperlihatkan ajaran yang tidak baik? Tidak akan ada orang yang disesatkan kalau begitu. Penyesat ini harus menampilkan ajaran yang baik menurut pandangan Kristen, menurut pandangan pengikutnya. Tapi pandangan Tuhan pasti tidak baik. Contoh, ajaran tidak bersunat. Itu kan bertentangan dengan Tuhan itu, Bang. Menurut yang disesatkan oleh penyesat, apa yang diajarkan oleh yang menyesatkan pasti baik. Sama seperti seorang anak yang dimurtadkan oleh Lina Wijaya. Menurut dia, apa yang diajarkan Lina Wijaya itu baik. Karena dia sudah terjerat di dalam penyesatan tersebut. Tapi ketika dia sadar, dia akan keluar dari penyesatan itu. Sekarang Anda memuji Paulus karena Anda korban Paulus. Kan perintah Yesusnya jangan percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik. Kata Yesusnya apa? Jangan percaya. Matius 24 nomor 23 nomor 25-26. Nah, kenapa Anda percaya? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Karena ada hanya dua pilihan. Percaya kepada Yesus, meninggalkan Paulus, atau percaya kepada Paulus, meninggalkan Yesus. Itu dua pilihan. Jadi gini loh, itu kan karena Yesus sudah tahu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Tapi kan Paulus ini kita lihat pengajarannya kayak mana. Mungkin Bang Juma udah paham banyak membaca Alkitab. Pengajaran Bang Saya Juma paham, Bang. Semua ajaran Paulus itu bertentangan semua dengan Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang tidak bertentangan. Semuanya bertentangan. Tapi Anda mengatakan Anda pasti akan mengatakan, oh tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak? Ya karena Anda adalah korban yang disesatkan oleh Paulus. Pasti Anda bela. Sekarang indung daripada permasalahan ini adalah, apakah Yesus minta percaya kepada Paulus atau minta jangan percaya? Itu dulu.
Iya, tapi kan kalau saya tanya ke Jumat juga kan, apapun istilahnya rasul atau nabi yang kalian percaya kan pasti kalian percaya benar. Jadi kalau Karena saya perintah disesatkan Tuhanku, kan Bang. nggak mungkin terima. Kalau saya bilang Perintah karena kalian Allah, perintah Allah di dalam Al-Quran untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kami percaya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Kami diperintahkan kemudian untuk percaya. Maka saya percaya kepada Nabi Muhammad karena Tuhanku Allah memerintahkan percaya. Sekarang Anda, Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan Anda Yesus melarang percaya kepada Paulus. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah antikristus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. di ayat di kitab apa itu jangan percaya kepada Paulus secara eksplisit disebut nama Paulus. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Tapi nggak ada, kata saya nggak ada langsung jangan percaya ke Paulus. Iya kan itu nubuat, Bang. Namanya nubuat itu tidak menyebut nama. Yang dimaksud Yesus di situ adalah barang apabila ada orang berkata ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya itu udah benar banget yang kata Juma yang dibaca, cuma maksud saya itu untuk karena banyak pengajaran-pengajaran nabi-nabi sesat itu. Ini Yesus Paulus mengajarkan. mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Enggak. Pertanyaannya, Yesus perintahkan percaya atau jangan percaya? Tadi kan Bang Juma bilang langsung sebut nama Paulus, enggak ada di situ. Kalau Paulus Yang langsung- mengaku, oke, bukan Paulus. Oke, kalau bukan Paulus, yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa menurut Abang? Yang jelas secara eksplisit Yesus ketemu di perjalanan ke Damsik, ketemu Yesus. Berarti perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya atau jangan percaya? Iya kan bukan disebut Paulus. Kalau Paulus ini kan pengajarannya. Tapi kalau ada orang yang bertemu dengan aku di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ya memang jangan percaya tersebut. Iya, jangan percaya. Berarti nabi-nabi palsu. Berarti Anda sudah mengakui jangan percaya kepada Paulus. Makanya kita nggak semua percaya ke nabi-nabi palsu juga. Kita kan istilahnya kalau namanya namanya apa Rasul Paulus itu memang pilihan. Dari Jadi perintahnya Bang, jangan percaya. Kok jadi pilihan? Jadi, memang kalau membahas Yesus, jadi jangankan Paulus ditolak ya, ditolak banyak orang. Jadi tertulis kok di Alkitab semua. Jadi Paulus ini nih kerasulannya diragukan. Anda ini ngomong Enggak, gini, apa? biar Anda saya ngomong ikutin apa? dulu narasi Juma. Memang Paulus Anda ini ngomong apa? tertulis. Anda ngomong Tulis. apa? Yesusnya Iya, ini- berpesan apa? Enggak, Itu dulu Anda selesaikan dulu. Apakah ngomong. Yesus? Salah ngomong Apakah tadi. Jadi, Yesus? si Rasul Silakan. Paulus ini saya ikuti narasi Juma. Ya memang dia diragukan kerasulannya, malah Oh digugat iya saja. dong, bukan diragukan lagi. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percaya. Enggak, buat Selesai kan? orang-orang Yahudi juga kok meragukan, malah dia ya intinya Lah kan kalau perintah Rasul Yesusnya Paulus- jangan percaya, abangku. Nah, jadi kita harus Yesus jujur. mengajarkan jangan Jadi, percaya, ya jangan percaya. Maksudnya jangan jadi Kristen. Sederhana kok itu. Kata kalau- Yesusnya. Kalau bahasa sekarang itu banyak yang menolak lah kerasulannya, malah diragukan di tadinya di Israel. Seluruh murid-murid Yesus menolak. Sampai hari ini orang Yahudi menolak kerasulan Paulus. Tapi kan Hanya orang- kalau kita lihat hanya orang dalam Roma yang pengajarannya percaya. kan Rasul Paulus itu rasul pilihan gitu loh, sama aja. Siapa Yesus yang juga pilih? kan Siapa ditolak. yang pilih, abangku? Siapa yang pilih?
Siapa yang pilih? Ketemu langsung di Damsik kok, perjalanan ke Damsik. Itulah yang Yesus sampaikan, kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Kok kitab Anda bantah? Kok ajaran Yesus Anda bantah? Pesan Yesus Anda bantah? Kenapa demikian? Karena Anda itu adalah antikristus, Anda serigala. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi tidak mendengarkan Yesus. Anda serigala, nyamar-nyamar domba. Padahal Anda itu sebenarnya bukan murid Jadi Yesus Anda ini. kalau kita berbicara tentang Paulus ini nggak ada yang ditutupi Bang Juma. Awalnya dia yang antikristus. Nggak urus itu Bang, nggak Iya, urus. jadi nggak ada yang ditutupi. Mau Paulus Jadi, itu jadi, kalau memang Anda kalau tidak kita tutup-tutupi. berbicara firman Tuhan harus nggak ada yang ditutupi. Kali kan Oke, saya kalau bilang begitu, tadi. kalau begitu tolong sampaikan kepada saya ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai usia meninggal. Apa saja ajarannya? Ya itu aja lihat pengajaran dia. Katanya nggak ada yang ditutup-tutupi, Baca. gimana sih? Ya memang kan nggak ada yang ditutupi, maksud saya Iya, awalnya. makanya saya bertanya, apa awalnya ajaran Paulus ini, usia 20 tahun sampai dia meninggal? kalau kita bahas tuntas nanti mulai dari Roma semua yang dituliskan. Roma lagi. Nah, Jangan ya maksud loloskan saya, Roma Efesus, dulu, abangku. Korintus. Kalau kita bahas tuntas, nggak Yesusnya bakal dulu, selesai. Bang. Yesusnya Maksud dulu, saya, Bang. Perintahnya kepribadian jangan Paulus percaya. dulu. Jujur kan kita berbicara kepribadian Paulus tuh awalnya antikristus. Bukan masalah itu, abangku. Yesus berkata jangan percaya, Bang. Alamak. Iya, tapi kan nggak terus, disebut namanya. Nggak tapi disebut kalau namanya. ada orang mengaku bertemu di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ada lagi yang ketemu di padang gurun banyak itu. Inilah yang saya katakan, Kristen ini adalah serigala. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Makanya nanti pada saat kalian ketemu Yesus, kalian diusir. Apa kata Yesus kepada Kristen nanti? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, Kristen. Itu. Nah, itu udah benar buat nabi-nabi palsu, buat Ya iya, Kristen. Karena pengikut Paulus lah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kenapa Kristen melakukan itu? Karena percaya kepada si penyesat Paulus. Gitu, Bang. Itu dalil, Bang. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Kalau kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah Anda disesatkan. Oke? Anda sudah paham di situ? Udah masuk, Bang, di kepala udah masuk. Oh, ternyata saya salah jalan selama ini. Perintah Yesusnya ternyata jangan percaya kepada Paulus. Kok saya jadi percaya? Ya. Jadilah saya Kristen. Apa yang dibilang sama Juma nggak ada yang saya sangkal, hanya satu tadi doang untuk Paulus. Apa itu, Bang? Nama itu kan jelas Tidak udah nggak disebut ada. nama. Abangku, Iya. abangku kalau Hanya itu doang. kalau Apa yang Abang, dibilang Juma itu kan saya nggak sangkal. Saudara, Jadi memang saudara. Paulus ini memang ya pilihan, tapi memang awalnya Saudara. dia itu antikristus, pembunuh. Saudara, Anda kan punya logika akal nih. Kalau Anda dipesan, saudaraku Mazmur, kalau kau bertemu di TikTok, ada anak laki-laki tampan, ya, bermasker, matanya sipit, pintar, cerdas, ganteng dan seterusnya, jangan kau percaya sama dia. Itu menurut saudara, ketika Anda bertemu dengan Bang Suma, Anda percaya nggak Bang Suma setelah ada nasihat seperti tadi? Kan ya, di luar Juma Muslim yang naik-naik sama yang upload ada yang pakai masker. Siapa dulu? Ya tapi kan orangnya? mereka tidak ganteng, cuman Bang Suma yang ganteng. Gimana sih? Maka ketika Anda bertemu dengan saya, perintahnya apa? Percaya Bang Suma atau jangan percaya sesuai dengan nasihat tadi. Meskipun dia tidak menyebut namanya Bang Suma, tapi dia sebutkan ciri-cirinya. Ganteng, giginya boneng, tingginya 179 km, bahunya lebarnya 3 liter dan seterusnya, pakai masker, matanya sipit, tinggal di Makassar. Ketika Anda bertemu dengan saya yang memenuhi syarat itu, meskipun nama saya tidak disebutkan, Anda percaya nggak kepada Bang Suma? Ya kalau pengajaran Juma, saya temuin lah beberapa orang contoh. Pengajaran Juma istimewa, sama bagus, sama jujur dalam perjalanan hidupnya gitu loh, catatan kehidupannya ya saya Anda percaya? Iya. Ya berarti kalau Anda jujur. tidak mendengarkan nasihat guru Anda tadi. Itu namanya kopla. Ya enggak ya. Kan Anda percaya? Kan guru Anda sudah menasihatkan. Kalau kamu bertemu dengan seorang anak laki-laki ganteng,
pakai masker hitam, pakai baju kuning, ya. Kemudian dia tingginya 1340 meter, kemudian lebar bahunya itu 3 cm, jangan kau percaya. Nah, ketika abang bertemu dengan saya, Anda percaya enggak? Iya, kalau pengajaran cuma Berarti bagus, Anda tidak percaya. mengikuti nasihat guru Anda. Berarti Anda itu guru murid murtad. Anda Jadi, tidak mendengarkan kemudian guru Anda itu murtad Nah. namanya. Itu namanya murid yang murtad, murid yang berkhianat. Sama seperti yang Anda lakukan hari ini. Yesus mengatakan, apabila ada orang bertemu, mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertemu dengan Paulus. Paulus ketemu dengan saudara Mazmur, ngopi yuk. Ada yang saya mau omongin samamu. Apa Bang Paulus? Gini saudara Mazmur, saya ketika saya ke Damsik di padang gurun, saya bertemu dengan Kristus. Dan ketika saya di penjara di dalam bilik rahasia, saya juga bertemu. Makanya saya menulis surat di sana karena Yesus datang kepada saya dalam bilik rahasia itu. Kalau Anda sehat, Anda waras, tentu Anda tidak percaya. Kenapa? Masih terngiang pesan guru. Kalau ada yang mengaku-ngaku samamu bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia, kamu jangan percaya ya. Baik Tuan Guru. Kalau Anda murid yang setia, sehebat apapun Paulus, secantik apapun dia, selebar apapun bibirnya, sepanjang apapun giginya, kalau Anda percaya dan setia kepada guru Anda Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda pengikut Yesus yang setia, mustahil Anda percaya. Tapi kalau Anda murid palsu, Anda hanya jadikan ucapan Yesus itu sebagai aksesoris doang. Biar mengaku-ngaku murid Yesus tapi anti Yesus. Itulah Kristen. iya, Mengaku betul. murid tapi bukan Kalau murid. Itulah yang ketemu disebut di serigala padang gurun, berburu ketemu di landa. Damsik. Tapi kan memang itu untuk pengajaran-pengajaran sesat nabi-nabi palsu, Mang Nah, Juma. inilah jadinya kalian Kristen. Kan sudah dilarang. Yesus sujud, Yesus satu Tuhan, kalian 3. Yesus sujud, kalian jingkrak-jingkrak. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus nggak makan babi, kalian pesta babi. Apalagi? Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Itu akibatnya bertentangan dengan ajaran Yesus, karena kalian tidak mendengarkan nasihat beliau. Makasih Bang Alfida. Kalau hal-hal gituan bagi kita itu nggak perlu lagi hati ini. Bang. Nah, itulah Masalah. akibatnya. Jadi, udah Itulah tertulis. sebabnya kalian tersesat. Udah Karena Yesus tertulis. Kan ada tertulis di Alkitab, Bang. Itu. apa itu? Di mana? Perkara najis sama dosa itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang Nah, keluar. itu yang disalahartikan kemudian oleh Kristen. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh Paulus. Paulus mengatakan, semua halal bagiku, tidak ada yang haram. Semua boleh bagiku, tidak ada yang dilarang. Bebas. Makanya Paulus mengatakan kepada pengikutnya, Galatia 5, kalian, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Itu Paulus yang menggiring kalian untuk melakukan hal tersebut. Sampai-sampai hal cuci tangan dan tidak cuci tangan, lalu makan itu pun kalian artikan bahwa itu berarti Yesus sudah membatalkan haramnya babi. Itu karena kalian mengikuti Paulus. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang menghalalkan makan babi, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Matius 5 nomor 19. Itu saudara. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada babi itu halal. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi setelah Anda percaya kepada Paulus, padahal tadi Yesus mengatakan jangan percaya, semua yang diharamkan Paulus Yesus Anda ambat semuanya.
Itu saudaraku, makanya Yesus mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah jadinya. Inilah jadinya, Bang. Iya, tapi kan itu nggak melanggar hukum-hukum di dalam satu negara juga masalah makan-makan. Kok jadinya ke Bagi agama, kami itu saudaraku? bukan hati ini yang perlu, Bang Juma. Iya, silakan Nah, itu Anda kecuali- jawab nanti. Kan Yesus nanti datang jadi hakim untuk kalian. Kalian kalau dihakimi Yesus, siapa yang menghalalkan babi untukmu? Kau jawablah itu, Bang. Oh, yang menghalalkan babi itu adalah siapa? Siapa yang menghalalkan babi? Jelas. Eh. Yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar perkataan ini loh. Kalau kita Itu bukan masalah halal haramnya babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Bukan masalah haram halalnya. Babi tidak ada jadi menu makanan orang Yahudi itu, tidak ada babi di situ di meja. Ada meja babi. Oh, ada babi di situ di mejanya. Habis itu dia mengatakan, bukannya masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar. Lalu artinya babi yang ada di meja Yahudi itu bisa mereka makan? Enggak. Mereka enggak makan babi. Enggak ada di meja makanannya orang Yahudi itu babi. Lagi-lagi di kitab mereka Yesaya 66, nomor 17, nomor 18. Nomor 15, 16, 17, 18. Aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus balao. Itu dalil. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Jadi Anda jangan mengatakan apa yang masuk. Enggak semudah itu. Kenapa Anda memudahkan hal yang haram oleh Tuhan Anda halalkan? Karena Anda mengikuti Paulus. Coba. Iblis mau agar seluruh makanan dimakan oleh manusia, agar mereka jatuh dalam dosa. Paulus mau agar seluruh makanan yang diharamkan Tuhan halal dimakan oleh manusia. Paulus dan iblis karakternya sama. Ketika Tuhan mengharamkan kemudian Adam untuk makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblis datang, makan aja, nggak ada yang haram. Ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iblis datang, Paulus datang, makan semua, tidak ada yang haram. Jadi karakter Paulus dan karakter iblis sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendatangi Paulus, membisikkan Paulus ajaran membebaskan manusia dari makanan yang diharamkan Tuhan? Siapa? Siapa yang datang ke dia di padang gurun itu? Pura-pura jadi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pura-pura jadi Yesus? Kalau di Gan Eden, iblis datang pura-pura jadi ular. Kalau di Bani Israel, iblis datang berpura-pura jadi Yesus. Itu siapa? Yang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, membawa namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat datang mengaku Yesus Kristus. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang datang kepada Paulus. Yang Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kalau ada orang yang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu siapa? Yesus Kristus yang mana itu yang jangan dipercayai? Yang asli atau yang setan? Karena Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Yang mana yang asli? Anak Maria atau yang datang berupa cahaya di padang gurun yang ditemui Paulus, yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus tidak mendirikan agama Kristen, Yesus tidak mendirikan ajaran Kristen, Yesus tidak mendidik pengikutnya untuk menjadi pengikut Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus agar manusia seluruh dunia menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan Kristen. Ada dua Yesus berarti kata Juma. Nah, jadi kata Paulus, kata Paulus bukan kata saya aja, tapi kata Paulus juga. Kan udah jelas banyak penyesat bawa namanya, tapi yang jelas ya Yesus yang di Alkitab, ya yang disalib, yang mati, bangkit, yaitu Yesus Kristus. Iyalah, memang itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Tapi apakah dia anak Maria?
Itulah yang Yesus sampaikan ke muridnya sebelum penyaliban. Jika ada yang mengaku bertemu Kristus, jangan kau percaya. Itu Kristus palsu, itu bukan saya. Ya, yang dikuburkan, yang disalib dikuburkan sama bangkit ya tentu Yesus Kristus juru selamat dong. Ya Kata kan? siapa? Kata siapa? Murid-murid asli saja ragu kalau itu gurunya. Kok Baca, ragu? yuk. Baca dalilnya, Bang. Matius 28 nomor 15, 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kalau itu adalah guru mereka. Berarti Juma nggak sengaja menyembunyikan ayatnya setelah Yesus bangkit dari kubur, kan berarti Juma menyembunyikan ayatnya, dia masih di dunia sebelum dia Saya berangkat ke tidak surga. menyembunyikan ayat, justru saya menunjukkan ayat Matius 28 data 16, 17, 18. Murid-murid ragu kalau itu gurunya. Kan dia ketemu ke murid-muridnya sebelum naik ke surga. Iya, tapi kan mereka ragu. Bahkan mereka menganggap gurunya itu yang muncul itu hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa yang dibilang Juma benar, tapi lihat ayat lainnya kayak ke si Filipus tuh, kayak yang lain. Murid-muridnya mengira yang dia Mereka- lihat ini hantu. Udah selesai perkara kita. Itu hal wajar, namanya udah mati kok bisa bangkit, baru di mereka di situ berpikir. Berarti Yesus tidak mengajarkan kepada muridnya kalau dia akan bangkit. Karena mereka kaget, takut, mengira melihat Kalau hantu. sejarah Bang Juma bukan kayak gitu, sejarah Loh. itu dicatatkan, Loh. bukan kita ngomong-ngomong kayak sekarang. Tunjukkan. Sekarang Misalkan tunjukkan. Prabowo jadi presiden dicatat berapa kali mencalonkan, bukan dia yang nuliskan Bang Juma. Sekarang Harus orang tolong Anda lain. tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberi pesan kepada muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Aku Yesus akan bangkit. Tolong Tadi tunjukkan kan- dalilnya. Tadi kan Paling udah dia saya mengatakan, bilang. paling dia mengatakan anak manusia, anak manusia. Memang Yudas bukan anak manusia? Oke, saudaraku. Ya, jadi jelas perintah Yesusnya, jangan kamu percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Itu perintahnya. Kalau Anda percaya kepada Kristus, tunggu aja kedatangan Yesus yang kedua Anda akan diusir. Saya kira begitu Iya, sementara jadi Saudara Mazmur. Bang Juma itu nggak terima Alkitab itu semuanya karena ya boleh dibilang pemuka agama Islam juga udah dianggap Bukan, udah Saudara. wajar. Tapi Adinda, kalau Adinda, orang udah baca ada Alkitab host saya di bawah, nggak naik dulu dong, saya mau nggak ada ibadah. lagi yang lebih sempurna dari Alkitab itu Bang Juma. Cuma saya tetap menghargai, namanya kita beda iman. Saya akui Adinda saya juga di bawah, boleh dong? Anda ngerti banyak tentang Alkitab, tapi karena memang belum menerima, ya memang harus begitu. Namanya Lah iman. Bang itu Juma. dah bagaimana saya menerima, Bang? Yesus mengatakan, jangan kamu percaya bila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Jadi- Saya orang waras. jadi Yesus gini. memberi perintah. Ya saya Jadi gini, tidak Bang dengar, Juma. Bang. Jadi gini Bang Juma, Silakan. seandainya juga saya bertanya terus baca-baca kita Quran atau hadis. Kalau misalkan saya ngambil anu sendiri, pasti rancau pikiran saya kayak mana gitu loh. Tapi kan ya kalian pasti juga menjelaskan kayak gini namanya iman. Saudaraku. Nah, kira-kira begitu. Pasti Saudara. kalau kita begitu kita baca kayak berbohong dalam Saudara. tiga hal. Mana kalau ketemu orang Saudara. Yahudi, orang anu gitu digeser dan Lemah, ke jalan lemah. sempit. Kita Lemah, kan udah lemah, pusing lemah. mikirin itu. Pasti Lemah, pusing lemah, mikirin lemah. itu. Pusing Lemah, dong. Bang, lemah. Enggak Ah, pusing ah. saya. Saya bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia yang Ayat saya yang bilang. ayat yang Anda bawa itu ayat pada saat itu, karena pada saat itu perang telah berkecamuk. Itu sedang perang. Anda Iya. bawa surat At-Taubah, itu perang saat itu, Bang. Bukan untuk saat sekarang. 3 bohong. Di Islam itu malah dilarang berbohong, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan 3 tadi. 3 keadaan tadi. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, mengamankan diri, menyelamatkan diri pada saat perang. Jadi Boleh. saya tanya dulu,
dalam 3 hal ini. Contohnya salah satunya apa tadi? Ayo Menyenangkan hati Adinda istri hostku. dalam berperang. Hostku, silakan Satunya apa? naik. Mendamaikan orang yang lagi berseteru supaya mereka tidak saling bunuh-bunuhan. Nah, yang pertanyaan saya, tentu itu menyenangkan hati istri sama mereka jadi damai yang berseteru. Oke. Saya tanya ke Oke. Bang Juma, Oke. kalau udah berbohong, itu dosa Ya. enggak? Bohong itu dosa, jelas. Itu jelas dosa. Upah Tetapi dosa, dalam dosa. upah Itu dosa apa? Upah dosa adalah neraka. Maut, Oke. mati gitulah. Iya. Nah sekarang di Islam itu dilarang berbohong. Kecuali darurat 3 hal tadi. Apa itu? Ketika istri kita mau senangkan hatinya karena ada kasus masalah dengan kita. Ada masalah dalam rumah tangga yang bisa kemudian membuat perpecahan. Maka apa yang kita lakukan? Mendamaikan. Dengan cara apa? Membuat hati istri itu senang. Dan ini dilakukan semua oleh orang Kristen. Orang Kristen itu dilarang berpisah dengan istrinya. Jadi apapun yang terjadi, bohong adalah solusi supaya tidak cerai. Kedua, orang berseteru sudah mau membunuh-bunuhan satu sama lain. Saya datang mengatakan kepada dia, dia sudah memaafkan kamu kok, dia mau kok salaman samamu, dia mau kok berdamai, dia mau atur damai. Masa bang? Iya, kalau tidak kubunuh. Tidak, dia baik kok samamu, semalam saya ketemu, katanya dia mau minta maaf samamu. Habis itu saya pergi juga di pihak yang sebelah. Begini bang, adik kau itu sudah mengaku bersalah, dia ingin minta maaf. Masa sih? Iya, ya udah kalau gitu pertemukan aku. Akhirnya mereka bertemu, silaturahmi terjalin. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi kalau itu Bang Juma, Itu namanya boleh. iya, saya itu akui. Yang ketiga, saya selesaikan dulu. Yang ketiga, ketika kemudian kita dalam perang, kita dikepung sama musuh, boleh nggak kita berpura-pura kemudian menjadi bukan lawannya? Boleh nggak? Boleh. Sama seperti seorang TNI dalam perang, dia kasih kemudian lumpur wajahnya untuk berpura-pura seperti bukan TNI, seperti rumput dan boleh, itu yang dimaksud. Tetapi kalau di Kristen bang, segala-galanya boleh dusta. Bahkan di dalam Kristen untuk menjual Yesus pun boleh dusta. Filipi 1:18 tentang Yesus baik disampaikan dengan cara dusta, dengan cara membohongi, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat tipu, propasis dalam bahasa Yunaninya, atau semangat asli atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi gini Bang Juma, Di Kristen itu tidak ada yang tidak bohong. Semua kalau bohong. saya nggak menyangkal ini, saya bikin dulu Ah, gitu narasi dong. ini. Nah, kalau saya orangnya Saudaraku, adindaku, Islam naik dong. Please bantu aku mau ibadah. jadi Adinda gini, Nadia. apa yang dibilang Juma betul. Kalau untuk menyelamatkan orang boleh berdusta, tapi Nah, nggak itu harus di Islam dituliskan. tuh. Nah, nggak usah dituliskan dulu di kitab suci. Saya sendiri sebagai Kristen gini loh. Nah, itulah itu yang dibolehkan ada- di Islam. Mantap Ada kan? tetangga, ini saya ceritain dulu. Biar enggak apa-apa kalau saya orangnya ngeper kok, ngikutin narasi Juma. Jadi gini, saya kan di Alkitab itu nggak tertulis boleh berdusta berbohong dalam 3 hal. Malah ditulis, kalau berbohong itu atau dusta itu adalah upahnya, dosa itu adalah maut. Kalau berdusta jangan berbohong. Jadi gini, pernah tetangga saya dulu waktu di kampung, mungkin ya beda-beda umur setahun, tapi suka berantem gara-gara apa, udah pada bujangan, jadi seringnya berantem. Jadi kebetulan si kakaknya, si adiknya bawa golok, lari ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Ya memang langsung lari, begitu lari, mungkin dia ngelihat atau ke arah mana masuknya, masuk ke dalam rumah kita, masuklah ke kamar. Jadi ditanya, tadi ada si Anu gitu. Kakaknya lah yang lari, situnya si adiknya bawa golok. Ya saya bilang memang nggak ada, walaupun nggak ada ajaran di Kristen gitu boleh berbohong dalam 3 hal. Nalar kita itu udah pasti menyelamatkan dia kan. Nah, Bawa itu golok yang tuh, kan. dibolehkan di Islam, Bang. Itu. Nah, sekarang maaf nih, saya mau ibadah, Enggak, saya mau saya izin anu dulu. dulu. Saya kan nggak menyangkal Juma. Ini kan saya Iya. ikutin narasinya. Nah, Iya, kalau saya berarti tunjukkan sudah memang pasti berarti, dia
seperti Pastinya Islam, tidak digolok salah kan dalam gitu. hal ini. Sekarang kalau di dalam agama saudara, misalnya di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Itu dalil. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu boleh. Belum lagi kalau Anda bercerita di dalam kitab 2 Korintus. Dalam 2 Korintus juga diterangkan bahwa 1 Korintus 9 nomor 20. Di situ juga diterangkan bahwasanya Paulus mengaku kepada orang Yahudi berpura-pura menjadi orang Yahudi. Kepada orang Yunani berpura-pura sebagai orang Yunani supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa. Bahkan dikatakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala supaya engkau cerdik seperti ular. Ular itu adalah tabiat iblis. Itu kitab saudara. Jadi di Kristen itu bahkan untuk menjual Yesus pun boleh mengelabui. Mana dalilnya? Filipi 1 nomor 18. Sekira begitu sementara saudara. Saya izin ibadah, ada adik saya di sini, nanti dilanjut. Saya izin Oke, 10 kita menit juga insyaallah. Oke, saudara turun Mas dulu Pur. ya. Thank you, Bang. Kita turun dulu ya. Siap. Iya Bang, silahkan untuk sholat zuhur. Ini saya gantikan dulu Bang Juma ya, weh. Karena, tapi ini aku nggak bisa keras-keras ya, karena akun aku ini rada-rada gimana gitu. Jadi apa yang dibilang Bang Juma tadi, kok aku baru kepikiran ya, soal yang dibilang tadi kalau orang Kristen itu melakukan pembohongan ketika pernikahannya. Misal nih, ketika pernikahan orang Kristen itu babak belur gitu ya, babak belur, berantem, kan nggak boleh cerai tuh. Jadi berbohong pun dilakukan mereka gitu loh, seakan-akan bahagia. Itu berbohong juga, bre. Kayak gitu loh guys. Jadi berbohong pun boleh di dalam Kristen itu sebenarnya bisa. Jadi kalau selalu dibilang dalam Islam kalian berbohong dalam 3 hal, ya bagus dong. Ada dalam 3 hal. Dalam Islam itu ya tidak boleh berbohong kecuali ada 3 hal, yaitu tadi yang seperti dijelaskan Bang Juma tadi gitu. Tapi ke dalam Kristen itu ketika umpamanya pernikahannya udah ambruk tuh, suaminya toksik gitu ya, seperti yang sering aku ketahui, seperti yang sering aku ketemui, seperti yang sering aku lihat gitu ya, pernikahan yang udah aduh gimana gitu, istrinya dibabak belurin, istrinya diselingkuhin, istrinya sampai kena sipilisong gitu ya kan. Itu karena apa ya, udah toksik lah pernikahan itu. Tapi mereka selalu bilang kami tidak bisa bercerai. Berbohong, mereka berbohong. Sedih sih yang kayak gituan, sedih sekali. Ini po nampak wajahmu. Mulai dia. Bang Juma lagi sholat ya. Aku bantuin. Kalau ada teman muslim mau naik jadi narasumber silahkan. Aku ngomongnya lembut-lembut aja. Oh ini ada. Ada itu Pandi Ahmad. Kayak gitu. Ngerti kalian kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah, tadi Mazmur, kenapa turun dia? Dia udah selesai Ardiansa dia. juga dinaikkan aja Bang Ardiansa sambil menunggu Bang Zuma. Kita kan sudah selesai di sini. Iya, Itu ada Bang Ardiansa naikkan juga dia. iya. Aku naikkan yang Islam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa saya dinaikkan? Ustazah Ardiansa. Biar ngobrol-ngobrol di atas, Bang. Kenapa saya dinaikkan sama Bang Fandi? Ayo naikkan teman-teman Kristen 1-2 orang boleh? Bisa. Boleh? Bang Fandi ini Bang Fandi asli. Yui. Iya. Apa kabarmu Bang Ardi? Coba tes Badanmu dulu. gimana? Tahu Bang Ardi? Tes dulu. Jangkrik gitu. Jangkrik. Ah ya asli berarti. Oke, Bang Mora, selamat siang Bang Mora. Kristen atau Muslim Bang Mora? Muslim bang.
Muslim. Salam dulu Bang. Iya. Salam dulu Bang. Iya. Salam. Salam dulu ya, salam. Salam Kristen apa, orang Bang? Islam itu assalamualaikum, Mbak. Enggak, Kristen. Gimana Bang? Kristen. Gimana Bang? Kristen apa, brother? Apa yang mau dipermasalahkan dari Tadi ngomongnya dari Muslim tema ini? dia. Enggak, Kristen nih, Kristen. Jangan percaya Paulus. Anda percaya dengan Paulus, Bang? Halo? Anda percaya dengan Paulus? Yang ditanyakan ini siapa Bang? Saya atau gimana? Bang Murah, Bang Murah. Oh, sangat percaya Bang. Wah, pesan Yesus apa, Bang? Pesan Yesus. Menurut Abang apa pesan Yesus sama Paulus? Pesan Yesus jangan percaya. Oh, Simple. jangan percaya. Di Matius 24 nomor 23 sampai 26. Tuh. Bang, boleh nggak saya bertanya Silakan. sama Abang, Bang? Ya, gimana Bang? Menurut Anda mengikuti atau membantah Yesus nih sebenarnya, Bang? Bukan. Saya mau bertanya sama Abang, boleh nggak Dijawab sebelum dulu saya aja. bertanya di situ? Dijawab dulu itu Kalau bahasanya diskusi itu. Bang, ini kan temanya, Bang. Diskusi itu, Bang. Anda tadi naik sudah mengaku Islam lagi, ternyata aliteng. Terus yang kedua, ketika ditanya, disampaikan apa yang disampaikan Yesus dengan apa yang Anda percaya itu tidak sejalan, bertentangan. Gimana menurut Anda, Bang? Apakah Anda pengikut Yesus sejati? Kok pengikut Yesus malah percaya kepada Paulus, sedangkan Yesus bilang, Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Kok bisa teman-teman Kristen percaya sama orang yang bertemu dengan Yesus? Silakan, Bang. Harus kujawab itu, Bang. Lah, itu penting, Bang, untuk keimanan. Karena Yesus Jadi sudah gini loh, pesan. Bang, kalau memang kita diskusi, Bang, jangan hanya Abang aja yang bertanya beberapa kali sama saya. Tema, Kita Bang. bahas Tema, Bang. dong. Temanya, Bang. Jawab pertanyaan. Ini bukan room apa? Ini dijawab. Kalau diskusi itu ada tanya, ada jawab. Jawab. Apa ini, Bang? Jawab. Ini untuk Jawab. diskusi atau untuk apa ini, Bang? Jawab. Kamu nggak mengampakan saya nampaknya. Jawab. Di Jawab. dalam agama Islam tidak mengajarkan menghujat agama lain. biar kalian paham semuanya. Jawab. Pertanyaannya Kamu siapa? dijawab. Kau perintahkan saya. Loh, kok marah? Marah saya. Loh, kok marah? Mana coba kalau marah Agama open Islam cam tidak dong. mengajarkan menghujat agama orang lain. Kalau marah open cam dong. Open cam dong kalau marah Saya dong. belum bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, saya on cam sekarang. Ya, silakan on cam sekarang. Belum Silakan on cam. bisa on cam, ngerti nggak? Bisa kau ngerti nggak? Salah siapa kalau nggak bisa on cam? Salah saya. Saya nggak mengatakan masalah on cam atau tidak. Loh, Yang saya suruh on cam, mengatakan kan Anda marah. Kalau marah on cam dong, kalau berani dong. Ayo. kamu memerintah saya, sedangkan bapak saya nggak bisa perintahkan saya. Loh, saya majikanmu di sini. Kurang ajar kamu perintahkan Saya saya. majikanmu, Kau kau babu siapa? di sini. Kau babu. Babu siapa? Babu saya. Kamu itu babu saya. Emang Anda bisa perintah saya? Saya nggak mau perintahkan kamu. Nah, Ngerti berarti nggak? nggak bisa. Kau nggak bisa jadi majikan. Saya majikanmu di sini. Enak aja kamu majikan saya. Loh. Sejak kapan? Jangankan kamu. Jokowi presiden Prabowo juga saya jadi apa? Kurang ajar kamu ini. Kamu tengok orangnya siapa yang kamu ajarin. Diamlah kau, kurang ajar. Dalam Bani agama Yasuf. Islam tidak Udahlah ngaku-ngaku kau, udahlah kau malu anak Tuhan. Ini Kau agama tadi Islam malu jadi Kok anak marah? Tuhan. Abang kok marah, Kamu. Bang? Abang kok Saya marah? marah. Kalian bilang kalian agama Islam, tapi menghujat agama lain. Iya, di mana menghujat? Nggak ada yang Islam menghujat. kalian menghujat agama Nggak ada lain. yang menghujat, Bang. Nggak ada yang menghujat. Nggak ada menghujat. Dari kemarin ku dengar kalian menghujat terus. Ah, kenapa nggak dilaporin kalau kami menghujat? Kenapa nggak dilaporin? Menghujat agama lain. Ya kenapa nggak dilapor aja kalau menghujat? Agama orang. Enggak, kalau Kalian kamu buat Anda kayak gitu mengatakan dosa. menghujat. Mana dosa aja di otak kalian. Kalau kamu mau saya ludahin? Mau? Ludahin aja. Sampai Oke. basah itu. Bu Nadia, tolong diturunkan. Cuh, saya ludahin. Berani. Wih, mampus. Berarti nggak Mampus saya ludahin. Mampus. Orang nggak ada yang menghujat. Kita di sini diskusi baik-baik. Bang Fandi bertanya baik-baik. Gini loh, teman-teman kalau belum pernah baca Bible sama sekali atau baca Bible setengah-setengah,
atau minim sekali untuk membaca Bible, jangan pernah naik ke sini. Gitu loh. Karena Bang Fandi ini sekarang levelnya udah naik menjadi level 9 gitu loh. Bentar lagi jadi kiai gitu loh. Jadi nggak usah macem-macem. Bang Fandi ini levelnya udah di atas pendeta, teman-teman. Gitu loh. Jadi janganlah kalian itu naik modal congor. Gitu loh. Kok jadi marah-marah? Katanya ajaran kasih, kasihilah musuhmu. Lah kenapa kok jadi marah-marah? Itu loh. Dah, silakan Bang Fandi. Pendeta ini bentar lagi jadi level 10 pendeta ini, Bang Fandi. Silakan Bang Fandi. Teman-teman, jadi Bang Ardiansa ini teman-teman sekarang itu levelnya itu S6. Ustadz Alif S6,5. Bang Zuma S7. Itu di Unfat itu, Universitas Vatikan tuh, universitasnya. Kalau saya sekarang masih S4. Belum, masih jauh dari Bang Ardi, Bang Ustadz Alif sama Bang Zuma. Silakan Bang Scorpion. Selamat siang Bang Scorpion. Kristen atau Muslim, brother? Kristen, Bang. Selamat bergabung saudara ya, salam toleransi. Mohon maaf kalau ada teman-teman Kristen yang kejang-kejang. Mohon maaf ya Bang ya. Iya Bang, maklum kok kami Bang. Bisa menjauh dulu dari keributan saudara Scorpion, biar enak kita ngobrol-ngobrolnya. Lu tahu tempatnya Bang Scorpion? Iya. Iya, kalau bisa menjauh dulu dari sumber keributan, biar diskusi kita enak gitu Bang ya. Udah, Bang. Thank you brother. Jangan percaya Paulus, nih temanya Bang Scorpion. Maksudnya percaya gimana, Bang? Nah, di dalam kisah para pewarta 9 nomor 5, itu kan Paulus pernah mengaku tuh bertemu dengan Yesus. Anda percaya nggak? Ya, memang mereka, Paulus itu kan pernah bertemu sama Yesus. Itu Anda percaya nggak pertemuan Kakanda Paulus dengan Kakanda Yesus? Anda percaya? Iya, percaya. Pernah ingat pesan Yesus, Bang? Apa itu pesannya? Coba katakan, Coba Bang. di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 26, Bang Scorpion dibacakan untuk kami, untuk teman-teman yang di bawah yang menyimak. Bisa nggak dibacain, Bang? Abang aja dulu yang bacakan. Tanya kau lah ya. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, atau Yesus ada di sana, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya kepada Bang Scorpion, kenapa laikku itu percaya Paulus itu bertemu dengan Yesus, sedangkan Yesus bilang sama kita jangan percaya? Silakan, Bah. Iya, maksudnya kan bukan sama Paulus yang dikatakan Yesus seperti itu. Yang dikatakan Yesus seperti itu, ya memang sama nabi-nabi palsu gitu. Saya tanggapin ya, like ya. Nih, coba like perhatikan. Ini wanti-wanti Yesus nih, peringatan Yesus. Jadi kalau ada yang bertemu dengan Yesus, kata Yesus tidak boleh percaya. Itu Bang Scorpion menjauh dulu dari ini aja dulu, diamkan dulu anaknya. Nanti kalau ada teman-teman Kristen yang lain, biar bisa naik, biar bisa fokus kita, teman-teman ya. Itu Nadia, naikkan aja teman-teman Kristen yang lain yang bisa dialog, karena beliau lagi ini. Aku dikecilin aja biar Bang Ardi dibesarin, nggak usah aku dibesarin. Bang Juventus, selamat siang saudara. Kristen atau Muslim? Kristen Bang. Kristen apa Bang? Katolik. Mantap nih Katolik. Selamat bergabung saudara.
Salam toleransi, salam kenal. Berbicara jangan percaya Paulus. Anda percaya juga dengan Paulus bertemu dengan Yesus? Apakah Anda percaya? Tidak. Tidak percaya. Aduh, tepuk tangannya nggak ada ya. Masya Allah. Izin, Anda menyembah Yesus atau enggak, Bang Juve? Bukan menyembah. Bukan menyembah Yesus. Lalu? Itu cuman simbol saja supaya kita mengikuti ajaran dia. Sebagai contohnya sama kayak Nah ini di- Bang Ardi bagus nih, Bang Ardi. Gantian dong Bang Ardi. Ini cocok untuk Bang Ardi nih kalau sudah. Mantap. Nah, cocok untuk Bang Ardi. Silakan, Ustazah contohnya Ardiansah. di Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan bahwa coba Bang lihat saja di Al-Quran orang yang paling suci itu di mana? Pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Amir, Mah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa, Bang? Bang? Dia belum bertanya, Bang. Tapi tadi dia bilang bahwa dia nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu tadi. Ya bagus. Saya jawab atau Bang Ardi mau jawab? Loh, apa pertanyaannya emang? Jawab aja lah. Oh ya udah kalau gitu saya Dia jawab ya. belum bertanya. Ya udah saya jawab. Nih, berdasarkan ketiadaan pertanyaan dari Bang Juvento, maka saya juga akan menjawab dengan kata ketiadaan jawaban. Dah, selesai. Upin. Oke, Bang Opin ini Kristen atau Muslim? Opin. Silakan brother, Kristen atau Muslim? Oke, itu Nadia diturunkan Opin, nggak ngomong. Juvento di mute aja dulu. Kebetulan ada saudara kita Rames ini dari Pulau Burundi. Selamat siang, saudara Rames. Saudara Rames, selamat siang. Kabar saudara semua. Ya, mau bahas tema langsung ya. Kita bahas tema. Jangan percaya Paulus. Tadi Bang Juvento dari Katolik juga enggak percaya ternyata sama Paulus. Mengaku bertemu dengan Yesus, enggak percaya dia. Kalau Bang Rames gimana tanggapannya tuh? Percaya nggak ketika Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus? Silakan Bang Rames. Saya percaya. Saya Wah, percaya ini bahaya nih. karena Silakan. saya punya alasan ya. Alasannya itu apa? Yaitu Tuhan selalu berfirman kepada utusannya, yaitu secara langsung, dan ada penglihatan. Contoh kepada Musa itu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Terus ada tanda-tanda penyertaan Tuhan, yaitu di Keluaran 4 ayat 3, yaitu tongkat Musa bisa jadi ular, yaitu sebagai tanda penyertaan Tuhan. Nah, terus kita lihat juga ada di Lukas 9 ayat 35, itu kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu ada suara juga dari langit. Nah, tanda-tanda mujizatnya juga ada, yaitu kalau kita lihat terus itu kepada Paulus itu ada juga, yaitu saat penglihatan, yaitu Paulus melihat Yesus dan ada tanda-tandanya, yaitu ada suara dan ada mujizatnya seperti itu. Makasih saudara. Cahaya. Izin, Paulus ini banyak mujizat menurut Bang Rames ya? Banyak. Oke, Bang Rames bisa nggak dibuka Matius 24 nomor 24? Tolong dibukain. Bro Rames, silakan dibuka Matius 24 nomor 24. Karena Yesus ngomong di situ, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Matius berapa? 24 nomor 24. Jadi kata Yesus, nabi-nabi palsu ini datang nanti bawa mukjizat dia, ada tanda-tanda yang dahsyat yang dia buat, sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan tergenapilah apa yang disampaikan oleh Yesua HaMasyiah atau Yesus Kristus, bahwa ternyata Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ini tergenapi untuk kakanda kita yang terhormat, kakanda Saulus atau Paulus.
Terus setelah itu Yesus Terhormat. tekankan, Bang. Terhormat dari Hong. Itu kan menurut keimanan teman-teman Kristen terhormat, tapi kalau menurut kami dia penyesat. Lanjut di ayat 26-nya Bang Rames. 25-nya dulu saya bacakan ya. Bang Rames dibuka juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi Yesus ini sudah katakan bahwa Paulus ini dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, sehingga dia menyesatkan orang pilihan juga. Yesus bilang lagi, jadi apabila Paulus berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kau percaya, Rames, Juvento, jangan percaya. Masalahnya sekarang, kalau teman-teman Kristen ini maupun Katolik benaran pengikut Yesus, mestinya apa yang diingatkan Yesus, apa yang diwanti-wanti Yesus, apa yang diwarning Yesus, nggak boleh diikutin sama teman-teman Kristen. Mestinya mengikuti Yesus, jangan percaya siapa man. Harusnya mengatakan demikian. Tapi kok kenapa teman-teman Kristen ini semakin meyakini pertemuan Paulus dengan Yesus? Bang Juvento, ada yang mau ditanggapi mungkin Bang Juvento, silakan. Ya, saya meyakini bahwa Yesus itu orang yang paling suci. Di Al-Quran kata lain itu nama Isa, betul? Terus silakan Bang. Coba buka di Al-Quran yang apa kitab apa? Berarti Maryam? Anda percaya Yesus itu Isa? Percaya? Percaya. Oh, Sangat. berarti Yesus nggak disalib dong? Isa itu begini, Isa itu kata nama Arab. Loh lah iya, berarti Anda percaya kan Yesus itu Isa, betul kan? Anda percaya kan? Saudara, jangan cocok logi. Berarti percaya kan? Percaya. Kalau percaya berarti Yesus tidak disalib, betul? Ya Allah. Betul? Betul dong. Betul dong, karena di Quran karena di Quran Nabi bisa nggak disalib. Ayo. Ayo. Ayo Ayo mau kemana? Nah, nih, dengerin. Ayo. Ayo. Bingung. Gimana Bang Juvento? Yo. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus Kristus Nabi Isa alaihissalam ini adalah utusan Allah juga, hamba Allah, bukan Tuhan. Kan gitu. Itu simpelnya, Bang. Nabi Isa tidak disalib di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Surah Maryam ayat 30. Dia hamba Allah. Dia diberikan kitab Injil dan dia dijadikan seorang nabi. Berarti Anda meyakinin bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah, Rasul Allah, dan dia tidak disalibkan. Selesai, Bang. Ayo. Setuju, Bang? Ayo. Saya tanggapi Paulus dulu ya. Saya tanggapi tentang Wah, ini bagus ini Bang Juvento. Bagus ini, cerdas ini Bang Juvento ini. Oke, saya tanggapi Rames aja yang belum sembuh, Mas. Obatnya diminum biar sembuh. Juvento berakal dia, dipakai akalnya. Juvento udah berakal dia. Coba deh Bang Rames, coba fokus di dalam Matius 24. Dan Oke, saya tanggapi ya. Protestan itu beda. Oke, saudara mengatakan satu mujizat itu, saya ingin tahu. Menurut saudara, yang dikatakan mujizat itu datangnya bisa dari seorang penyihir atau bukan? Izin sebentar. Apa perbedaannya penyihir dengan cukup 6 orang dulu aja ya Bunda Nadia ya. Nanti biar nggak terkesan tawuran ya Bunda Nadia. Iya siap. Ini aja dulu ya. Ini aja dulu. Nanti gantian aja. Ya lanjut. Sorry aku potong. Mohon maaf Bang Rames. Lanjut. Enggak apa-apa Bang Ardi, masuk aja sama-sama 2 lawan 2 nih. Bang Ardi. Enggak. Lanjut. Oh, Bang Fadli aja sendiri mampu kok. Apalah ngapain saya turun kaki gitu kan? Gimana Bang Rames? Apa perbedaan antara seorang penyihir dengan seorang rasul? Perbedaannya itu apa, saudara? Yang ingin saya tahu dari sepengetahuan Anda. Silakan. Malah bahas penyihir. Enggak, dia kan tadi kita kan bahas Paulus nih, bahwa Paulus itu kan banyak melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Kan gitu Bang Rames ya.
Jadi Bang Rames itu mau cari kayak mana caranya kita membedakan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, apalagi kepada Cari nabi. remis lah saudara, cari remis. Iya, dan mukjizat dari iblis atau sibilisisis. Kan gitu Bang Rames, ya kan? Betul Bang Rames? Bang Rames. Nah, betul. Betul ya? Oke. Kalau berbicara mukjizat, saya tidak punya gambaran bagaimana caranya membedakan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan mukjizat dari iblis untuk menghidupkan orang mati. Tetapi Bang, ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui itu yang diajarkan itu bukan ajaran dari Tuhan. Ada caranya Bang. Nah, contoh, ketika Yesus mengatakan gini Bang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bentar. Contoh ini ya, aku datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kata Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan dan isinya. Nah, ini salah satu contoh Bang. Kita bisa membedakan orang ini asli pengajaran dari pengajarannya Bang, dari buahnya. Yesus yang pesan nih di dalam Matius 7:20, maka dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau berbicara mukjizat Bang, saya tidak bisa membedakan mukjizat yang diberikan oleh Paulus ini, misalkan menghidupkan orang mati atau misalkan dia melakukan mukjizat-mukjizat yang lain. Itu tidak bisa dibedakan karena mukjizat itu adalah dia itu apa ya? Definisi mukjizat ini. Sabar ya Bang. Entar. Nah, mukjizat kalau definisinya itu Bang, kejadian luar biasa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam biasa dan dianggap sebagai tanda kekuatan supranatural dari Tuhan, dari Tuhan ya. Jadi kalau membedakan mukjizat dari sibilisisis sama dari Tuhan, itu saya nggak bisa Bang, jujur aja. Nanti mungkin kalau Bang Zuma sudah balik, mungkin Bang Zuma bisa bantu menjelaskan. Kayak mana caranya kita mengetahui mukjizat dari sibilisisis dan mukjizat Nggak usah ke situ lagi dah, itu PR buat saudara ya. bukan PR, nanti Bang Zuma yang menjelaskan. Saya nggak ada ilmu soal itu Bang. Oke, kalau Bang Rames bisa menjelaskan mungkin kayak mana caranya membedakan mukjizat dari Tuhan dan mukjizat dari iblis. Nggak usah saudara, nggak usah. Bahas yang Saya lain. bisa, Bang saya Rames bisa. nggak tahu. Oh, silakan Bang Ardi, Saya silakan. bisa. Oke, yang pertama di Kristen nggak ada mukjizat. Karena yang mengatakan itu Yesus, maka Yesus bukan Kristen, maka ada itu mukjizat. Karena apa? Karena Yesus adalah utusan Tuhan, maka Yesus menerima mukjizat. Jadi kalau Paulus mengatakan mendapat mukjizat, gitu kan? Berarti betul tergenapi. Mereka akan mengadakan mukjizat-mukjizat. Berhubung Mesiasnya adalah Mesias palsu, maka mukjizatnya juga mukjizat palsu. Lanjut. Tuh, udah Bang Rames. Gimana menurut Bang Rames tanggapannya, silakan. Ditanggapin dulu lah. Mungkin ada tanggapan atau bantahan, silakan. Nggak usah bahas yang lain aja saudara. Bang Rames, kayak mana caranya membedakan mukjizat dari Elohim, dari Tuhan, dan mukjizat misalkan dari sibilisisis atau Lucifer? Bagaimana cara Bang Rames bedain? Coba bantu kami menjelaskan dong. Kalau nggak paham apa yang dijelaskan Bang Ardi tadi atau nggak mau terima, silakan bantu kami menjelaskan. Kayak mana caranya membedakan itu Bang? Silakan. Saya kasih satu contoh ya saudara. Saudara satu barang kayak mobil yang palsu, ya kan? Iblis kan kita ibaratkan ke yang palsu. Terus ada yang ori nih. Coba diadu keduanya. Yang diadu apanya Bang? Yang diadu apanya? Diadu tabrakan. Siapa yang apanya yang diadu apanya? Mukjizatnya mau diadu gitu maksudnya Bang. Untuk membedakan itu mukjizat dari Tuhan dan dari sibilisisis, itu mau diadu mukjizatnya gitu maksud Abang. Iya, diadu nanti siapa yang unggul. Caranya kayak mana Bang? Coba jelaskan kepada kami. Anda yang bertanya, kok Anda yang bingung? Silakan. Anda kalau ketemu
ketemu seorang dukun sakti lah, cari yang sakti lah. Terus Anda perhadapkan dengan seorang yang memiliki karoma atau memiliki Nggak usah ke karomah, sesuatu Anda yang nggak ngerti apa itu karomah, bro. Anda oh nggak ya. ngerti apa, Anda nggak ngerti mauna, Anda nggak ngerti karomah, Anda nggak ngerti mukjiz, nggak ngerti Anda. Jangan ke situ. Yang dia ngerti. Nggak ngerti. Jangan ke situ, jangan ke situ. Iya, iya. Jangan ke situ, Gimana? udah, jangan ke situ. Seorang yang memiliki pokoknya apa yang didatangkan Anda oleh nggak Tuhan ya ngerti, kepada bro. dia. Masya Nah, saya nggak ke situ. Allah. Saya nggak ke situ. Nah, itu diadu keduanya. Pasti salah satunya pasti akan tumbang, yaitu yang tumbang itu pasti yang tidak baik. Kayak di film-film kan ada yang benar, terus lawan yang jahat. Nanti ujung-ujung filmnya yang menang pasti yang baik. Ini orang nggak ngerti nih orang. Ini apa sih? Tahu Ini nggak orang nggak mukjizat ngerti. itu apa, Bang Rames? Nggak ngerti. Mukjizat Nggak itu apa, ngerti nih tahu orang. nggak? Bang Rames, mukjizat Tukar apa dulu definisinya? dia, kita tukar dulu dia. Ya boleh. Silakan Bang Ardi lagi lah sama Bang Juvento. Nggak ngerti dia, Rames ini nggak ngerti. Jangan ke situ gitu loh. Nggak, Bang Fandi aja. Aku nyimak aja. Aku cuman masuk di saat genting-genting aja lah, kayak itu. Siap. Ini juga ada saudara kita dari Sumatera Utara nih, Bang Iki. Selamat siang, selamat bergabung, Bang Iki. Shalom. Yuk, salon tutup, Bang. Salon. Gimana, Bang Iki? Masih percaya Halo. Paulus, Bang Iki? Yuk, selamat siang, saudara. Selamat siang. Gimana, Anda masih percaya dengan Paulus ini? Ya saya percaya lah, Bang. Tapi pesan Yesus kan jangan percaya. Di mana dalilnya, Bang? Yesus bilang jangan percaya. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Coba dibaca, saudara. Ini ya teman-teman Kristen ini ya. Yesus bilang jangan percaya. Teman-teman Kristen percaya. Dibaca, Di mana, Bang. Bang? Ya, Matius 24 nomor 23 sampai 26. Kubacakan saja, kau dengarkan saja. Oke. Jadi kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias yang dimaksud adalah Yesus, karena yang berkata adalah Yesus. Katanya, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana. Yesus berpesan jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Camkanlah aku sudah mengatakannya kepada kamu terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat iya Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Pesan Yesus jangan percaya, Bang. Kenapa teman-teman Kristen ini sangat keras dan teguh pendiriannya mempercayai orang-orang yang Yesus bilang jangan percaya sama dia? Kok teman-teman Kristen membantah apa yang diajarkan Yesus, sedangkan Yesus mengatakan jangan percaya, tapi teman-teman Kristen percaya? Katanya pengikut Yesus. Silakan dijelaskan, Bang. Begini, Bang. Kenapa Tuhan percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Karena dia adalah pilihan Tuhan. Yesus yang memilih dia, Bang. Menjadi rasul. Terus, apalagi, Bang? Iya, cuma sampai di situ saja. Ya, karena Yesus memilih dia, tapi Yesus bilang sendiri, Bang. Yang di dalam Lukas 2 nomor 11 itu kan Yesus itu anak Bunda Maria itu lahir, Bang, di situ, Bang, ya. Terus anak Bunda Maria ini berpesan kepada murid-muridnya termasuk aliting-aliting seluruh dunia di dunia ini. Bahwa kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Kau jangan percaya. Kalau kami umat Islam, Bang, kalau kutanya Bang Ardiansa sama Nadia Situmorang, itu pasti nggak akan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Dia bilang, dia sampaikan kepada kita, Bang Fandi, Bang Ardi, aku bertemu Yesus loh, aku nggak percaya. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Iya, gimana?
Itu bukan Coba kepada tanya dulu Paulus. Bang Fandi. Coba tanya dulu Bang Fandi. Itu Tanya. bukan kepada Paulus. Bang Ardi, lanjut dulu Bang Ardi. Itu bukan kepada Enggak. Paulus. Itu Maksudnya kepada gini nabi Bang Fandi. palsu, Bang. Dia ini nggak ngerti bahwasanya yang menemui Paulus itu adalah Gimana, Mesias Bang? palsu. Dia nggak ngerti Bang Fandi. Coba kasih Itu tahu kan dulu nabi, Bang Fandi. itu kan nabi-nabi palsu, bukan Paulus. Makanya itu kan Yesus pesan Bang Bang, Iki. mau sampai di mana, Bang? Itu bukan Paulus, Bang. Itu nabi-nabi palsu. Bukan Paulus itu nabi Bang. Bukan nabi palsu. Iya nabi Itu palsu pilihan. ini kata Yesus Bang, loh. itu Coba pilihan kita Allah. buktikan saja ya.